Ya, sekarang kita sudah memiliki 3 peserta yang memperebutkan 2 formasi. Kita lihat untuk peserta kelima. Santi. Nah, sekarang kita coba asumsi lagi, pesertanya dikurangi. Pesertanya kita kurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abu Bakar. Pada video kali ini kita akan membuka bocoran perankingan terlengkap yang akan disampaikan oleh Kementerian Pendidikan pada tanggal 16 Desember 2021. Walaupun afirmasi sudah diberikan, ternyata masih ada juga cerdik yang menyatakan gagal. Untuk info lengkapnya, mari kita simak video ini sampai selesai. Ya, sebelum kita masuk pada pembahasan, kami ingatkan kembali Bapak Ibu, hari ini adalah 10 Desember 2021, di mana hari ini merupakan hari terakhir pelaksanaan seleksi P3K tahap 2. Sebagaimana jadwal yang sudah diposting oleh Kementerian Pendidikan, seleksi tahap 2 itu akan dilakukan tanggal 6 sampai tanggal 10. Kemudian tanggal 12-nya adalah susulan bagi rekan-rekan yang dinyatakan berhalangan untuk hadir pada seleksi tahap 2 kemarin. Kemudian bagi kita yang sudah dinyatakan selesai melaksanakan ujian, masih menunggu tanggal 16 Desember 2021, di mana ini adalah pengumuman hasil akhir seleksi kompetisi tahap 2. Yang mudah-mudahan saja jadwal ini tidak molor lagi ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita bahas, kita ingatkan kembali bahwa kita akan mengacu pada Kemenpan RB nomor 1169, di mana di sini akan ada penentuan kelulusan akhir itu mengacu pada ambang batas terbaru. Di sini akan dibagi menjadi P1, P2, dan P3. Bagaimana pemberlakuannya? Ya, bagaimana cara penilaiannya? Nanti seluruh peserta diberlakukan terlebih dahulu nilai ambang batas kategori 1 ya. Apabila nanti sudah tidak ada lagi yang memiliki nilai memenuhi ambang batas 1 atau P1, baru akan nanti merangkak menuju ambang batas kategori 2 yang diperuntukkan untuk 50 tahun plus. Kemudian jika masih ada formasi, baru diberlakukan nilai ambang batas kategori 3. Ya, secara umum seperti ini. Nah, ini adalah nilai ambang batas kategori 1, di mana ini adalah nilai ambang batas pertama yang memiliki nilai ambang batas tinggi ya. Kemudian diturunkan menjadi nilai ambang batas ketiga yang nilainya jauh lebih rendah. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk pada simulasinya. Nah, berikut adalah tabel yang menyatakan hasil nilai akhir seleksi tahap 2 ya untuk mapel guru kelas, di mana di sini ada 2 formasi di sebuah sekolah. Di mana kita ketahui passing grade untuk guru kelas itu, untuk yang passing grade pertama adalah 320, kemudian setelah diturunkan menjadi 270. Ya, ini pahami dulu. Nah, di sini ada 6 peserta ya, Bapak Ibu, dengan umur yang beraneka ragam, dengan kategori afirmasi yang juga beraneka ragam. Nah, kita lihat pada peserta pertama, di sini ada Ibu Indah. Ibu Indah adalah umurnya 51 tahun. Saat kita melihat umur 51 tahun, maka kita sudah membayangkan bahwa Ibu Indah bakal mendapatkan prioritas afirmasi umur 50 tahun plus. Ya, kita lihat kemarin pada saat ujian, beliau mendapatkan nilai 150 untuk nilai murni. Karena beliau adalah 51 tahun, ini adalah tergolong untuk afirmasi 35 plus juga Bapak Ibu ya. Di sini ada kode B, sehingga ditambahkan dengan 75 poin, sehingga nilai total untuk teknisnya adalah 225. Nah, ini sebenarnya beliau tidak passing grade ya, tidak passing grade. Tetapi karena beliau mendapatkan afirmasi 50 tahun plus, maka beliau otomatis lolos. Asalkan pada kedua nilai ini beliau lolos. Kita lihat nilainya, untuk manajerial dan sosiokultural itu adalah 120. 120 adalah memenuhi ambang batas untuk P2, karena ambang batasnya adalah 100 ya Bapak Ibu. Kemudian untuk wawancaranya juga memenuhi ambang batas, karena nilai ambang batas wawancara untuk P2 itu hanya 20. Sehingga otomatis beliau statusnya adalah P2. Apakah beliau lolos? Tunggu dulu ya, kita akan lihat dulu. Kemudian peserta kedua, Pak Bagus, umurnya adalah 40 tahun. 40 tahun. Otomatis beliau mendapatkan afirmasi B. Namun di sisi lain ternyata beliau memiliki cerdik. Ini kode A, ini adalah kode cerdik. Walaupun dalam hasil ujian teknis kemarin nilai murninya hanya 200 atau bahkan mungkin hanya 100 atau mungkin 0. Tidak mengerjakan, tapi tak mungkin lah ya. Maka nilai teknis setelah ditambah afirmasi tetap mendapatkan 500.
Kalau dikalkulasikan untuk dua afirmasi ini tentu lebih ya, lebih, tapi nilai maksimal tetap 500. Kemudian untuk manajemen sosiokulturalnya ini juga ambang batas karena nilai minimal adalah 130, tetapi Bapak Ibu, Pak Bagus ini gagal di nilai wawancara yang hanya mendapatkan 22. Sehingga Bapak Ibu, syarat untuk mendapatkan kelolosan passing grade itu adalah terpenuhi ketiga-tiga nilai: kompetensi teknis, manajerial sosiokultural, dan wawancara. Karena ada salah satu nilai yang tidak lolos, maka beliau dinyatakan tidak passing grade, meskipun nilainya tergolong tinggi. Jelas ya Bapak Ibu? Kemudian kita lihat untuk peserta ketiga. Peserta ketiga, Pak Rudi, ini umurnya 37 tahun. Otomatis Pak Rudi mendapatkan afirmasi B. Pada saat ujian kemarin, nilai murninya adalah 245. Ditambahkan dengan afirmasi 35+, sehingga nilainya 320. Dan ini adalah pas ya. Pas minimal untuk passing grade kategori 1 atau P1. Kemudian kita lihat apakah dia lolos di manajerial sosiokultural. Ya, di sini dinyatakan lolos karena minimal 130. Kemudian di wawancara juga lolos karena di sini harusnya minimal 24. Nilai total sekian, maka karena beliau lolos untuk passing grade 320, maka otomatis beliau dinyatakan P1. Kita lihat peserta keempat, Sinta. Sinta umur 34 tahun. Otomatis karena 35 minus, maka tidak mendapatkan afirmasi sama sekali. Dalam hasil ujian teknis kemarin, beliau nilai murninya 300. Karena tidak ada afirmasi, maka tetap nilainya 300 ya. Kemudian untuk mansosnya juga ambang batas tercapai. Kemudian untuk wawancara juga tercapai. Nah, karena beliau nilainya hanya 300, ini berarti di bawah 320. Tetapi di atas 270 ya. Ya, di atas 270. Sehingga Sinta lolos ya. Berapa lolosnya untuk kategori apa Bapak Ibu? P3. Ya, sekarang kita sudah memiliki 3 peserta yang memperebutkan 2 formasi. Kita lihat untuk peserta kelima. Santi. Santi, ya Ibu Santi ini 36 umurnya. Otomatis juga mendapatkan afirmasi 35+. Saat ujian, beliau mendapatkan nilai murni 195. Setelah ditambahkan dengan 35+, yakni 75 poin, nilainya mencapai 270. Setelah kita lihat, 270 ini adalah nilai ambang batas terendah untuk P3. 270 adalah nilai ambang batas terendah ya, P3. Karena untuk mansos dan wawancaranya lolos 130 dan 30, maka otomatis untuk Ibu Santi juga dinyatakan lolos P3. Lalu peserta terakhir, ya ini Ibu Mira ya. Ibu Mira ini umurnya 30 tahun. Otomatis beliau adalah 35 minus ya, Bapak Ibu, sehingga tidak mendapatkan afirmasi. Pada saat ujian teknis kemarin, beliau mencapai 270. Ya, mencapai 270. Karena tidak ada afirmasi, maka nilai akhirnya tetap 270. Dan ternyata ini adalah sama ya dengan nilai Ibu Santi. Kemudian nilai manajemen sosiokulturalnya 135, lebih tinggi dari Ibu Santi, tetapi untuk wawancaranya lebih rendah dari Ibu Santi, yakni 25. Setelah ditotal, ternyata nilai mereka sama. Ya, nilai mereka sama 430. Karena mencapai passing grade P3, maka otomatis Ibu Mira juga P3. Nah, sekarang kita lihat siapa yang akan mendapatkan 2 formasi yang ada. Tentu saja kita akan mengacu pada Permenpan RB. Kita akan lihat dulu siapa yang mencapai passing grade P1. Nah, kalau kita lihat di sini, ada satu orang yang mencapai passing grade P1, yakni Bapak Rudi. Yakni nilainya 491, di sini P1. Maka otomatis Pak Rudi dinyatakan lolos pertama untuk mendapatkan perangkingan lolos formasi. Kemudian selanjutnya, karena sudah tidak ada lagi P1, maka otomatis penilaian dan perangkingan akan merangkak pada P2. P2 tentu saja Ibu Indah, di mana dia adalah 50 tahun plus. Nah, di sini adalah Bu Indah juga akan mendapatkan status L. Mendapatkan status L. Ya, selanjutnya kita coba asumsikan pesertanya kita kurangi. Pesertanya kita kurangi dan kita mulai dari awal.
Nah, di sini sudah saya reset. Kasusnya berubah ya, Bapak Ibu. Hanya ada 4 peserta. Hanya ada 4 peserta yang di sini dinyatakan passing grade P1, P3, P3, P3. Nah, Bapak Ibu, kalau kasusnya seperti ini, kita lihat siapa yang akan memperebut dua formasi ini. Nah, kita tentu saja akan mengacu pada P1. Otomatis Pak Rudi adalah pemegang formasi yang satu ya. Dia akan lolos. Kemudian siapa peserta kedua yang akan mengambil formasi di SD ini? Kita lihat tentu saja karena semuanya P3, kita akan lihat di sini adalah Ibu Sinta ya. Ibu Sinta yang dinyatakan mendapatkan formasi yang kedua. Mengapa demikian? Karena mereka statusnya sama, tentu akan dilihat nilai yang paling tinggi. Karena Ibu Sinta memiliki nilai yang paling tinggi di antara keduanya, maka beliau dinyatakan lolos untuk formasi kedua. Nah, sekarang kita coba asumsi lagi, pesertanya dikurangi. Pesertanya kita kurangi. Nah, contohnya sekarang peserta itu hanya 3 ya, hanya 3. Yakni di mana mereka semuanya dinyatakan lolos P3. Dinyatakan lolos P3. Kita lihat di sini, tentu saja kalau mereka P3, tidak ada P1, tidak ada P2, maka otomatis P3 ini akan dilihat ranking tertinggi. Nah, karena Bu Sinta ini adalah yang tertinggi, kembali Bu Sinta mendapatkan formasi pertama. Ya, formasi yang pertama. Kemudian siapa yang mendapatkan formasi kedua? Kita lihat Bapak Ibu, nilai mereka sama ya, 430, 430. Sesuai dengan Permen 4 RB, kita kembali lagi merujuk bahwa apabila ada nilai yang sama, maka dilihat nilai kompetisi teknis yang paling tinggi. Ya, nilai kompetisi teknis paling tinggi. Ini kita lihat kompetisi teknisnya ternyata sama Bapak Ibu, 270. Nah, jika ini sama, maka kita akan lihat aturannya adalah manajemen sosiokultural yang paling tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini, Ibu Mira ya, lebih tinggi dari Ibu Santi, maka otomatis Ibu Mira yang akan mendapatkan formasi kedua, ya, formasi kedua. Dan jika dalam kasus lainnya nilai manajemen sosiokultural juga sama tinggi, maka baru akan dilihat wawancara ya, nilai wawancara siapa yang paling tinggi. Ternyata di sini juga sama, baru akan dilihat siapa umur yang paling tinggi. Jelas ya Bapak Ibu, demikian perangkingan untuk hasil akhir seleksi P3 tahap 2 yang bakal Bapak Ibu terima pada tanggal 16 Desember 2021. Mudah-mudahan informasi dan simulasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan menambahkan wawasan serta pencerahan. Ya, kita berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu dapat mencapai passing grade baik itu P1 maupun P3 dan mudah-mudahan saja ada formasinya. Namun jika tidak ada, kita terpaksa harus menunggu tahun-tahun mendatang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.